Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perancangan pengembangan kurikulum, topik 5, bagian elaborasi kali ini dengan topik modul rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design. Saya Hidayati Nisa dengan NIM 2003 220174 akan mempresentasikan hasil pemahaman saya mengenai topik 5 ini. Baik, sebelumnya saya telah membandingkan hasil dari naskah dan video kelompok 3 dengan link Google Drive yang saya cantumkan. Saya bandingkan dengan jurnal penelitian dengan judul Perancangan Pembelajaran Fisika tentang rangkaian seri dan paralel untuk resistor menggunakan Understanding by Design atau UBD. Nah, di samping kanan saya ini merupakan tampilan jurnal penelitian yang telah saya baca dan saya bandingkan dengan pemaparan kelompok 3. Adapun hasil dari pratinjau atau perbandingan yang telah saya temukan yaitu yang pertama, di bagian kiri ini adalah hasil final kelompok 3 yang meliputi 1. Kelompok 3 ini membahas mengenai metode where to pada Understanding by Design, yakni pada poin E yang pertama. Poin E yang pertama ini yang mencakup explore and experience, enable and equip. Nah, lalu di poin yang kedua yang saya temukan dari hasil pemaparan kelompok 3 yaitu rancangan pembelajaran dirancang untuk meningkatkan performance dan pemahaman terhadap materi. Kelompok 3 juga menjelaskan bahwa aktivitas pembelajaran dalam tahap ini dikaitkan dengan kehidupan keseharian atau kegiatan kontekstual siswa. Adapun informasi dari buku yang saya dapat, yang pertama, penulis jurnal tersebut atau peneliti melakukan penerapan konsep Understanding by Design untuk membuat rancangan pembelajaran pada mata pelajaran fisika. Kenapa fisika? Karena setelah saya mencari mata pelajaran biologi sangat jarang sekali sehingga perlu dikembangkan lagi dalam mata pelajaran ini. Lalu temuan yang selanjutnya, informasi dari artikel tersebut yaitu jurnal tersebut menjelaskan tahapan pembuatan rancangan pembelajaran menggunakan konsep Understanding by Design yang terdiri dari 3 tahap yang seperti yang telah diketahui bahwa Understanding by Design ini merupakan tahapan backward design, yaitu terdiri dari pertama penentuan tujuan, kedua evaluasi, 3 rancangan pembelajaran. Adapun temuan atau hasil pratinjau selanjutnya dari kelompok 3 itu menjelaskan cara-cara agar peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pernyataan penting. Cara-cara ini meliputi yang pertama dipaparkan oleh kelompok 3 adalah apersepsi. Lalu ada pertanyaan pemantik. Dan yang ketiga, pendidik memberi contoh kasus atau fenomena sehari-hari. Adapun informasi dari artikel yang jurnal artikel atau jurnal penelitian yang saya dapatkan selanjutnya yaitu pada jurnal tersebut peneliti menggunakan pretest dan protest dalam mengaplikasikan konsep Understanding by Design untuk membentuk atau merancang
pembelajaran. Adapun temuan lainnya yaitu untuk dapat mengetahui validitas rancangan pembelajaran yang peneliti buat, maka desain atau rencana rancangan pembelajaran tersebut yang telah dibuat ditanggapi oleh reviewer. Baik, selanjutnya ini merupakan ulasan pemahaman saya mengenai topik ini, yaitu kedua temuan yang telah saya temukan baik dari pembahasan kelompok 3 maupun dari jurnal penelitian yang telah saya baca, yang telah saya kaji. Keduanya merupakan contoh yang dapat dipakai dalam menyusun atau merancang pembelajaran menggunakan konsep understanding by design. Pada pembahasan kelompok 3 menampilkan contoh penerapan metode where to dalam understanding by design pada tahap E yang pertama, yaitu meliputi explore and experience, enable and equip. Adapun penerapannya, kelompok 3 mengungkapkan dengan menekankan pada pembelajaran berbasis performance atau unjuk kerja dan cara agar peserta didik terlibat, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, hal tersebut dapat diselaraskan dan dapat disambungkan dengan temuan pada jurnal penelitian yang mana peneliti merancang pembelajaran dengan melibatkan pretest dan posttest. Pretest dan posttest ini dapat dilakukan misalnya dengan mengajukan pertanyaan pemantik atau pertanyaan tentang kasus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang saya tangkap dari penjelasan kelompok 3 dapat diterima dan tidak bertolak belakang dengan pemahaman yang saya dapat dari jurnal penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat.